Akan kubuat sayembara pencarian makanan penyembuh negeri. Halo guys, hari ini aku mau pentas di Gedung Kesenian Jakarta. Hari ini aku mau perform bareng Suatu Hari Junior. Kita masuk dulu yuk ke gedungnya. Wah, kita disambut sama ondel-ondel di. Di dalam sini banyak banget jajanan guys. Ada somai, boba, buket bunga, dan juga cookies. Ada foto butuh. Aku foto dulu ya. Tonton sampai habis ya guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, ini suasana di belakang panggungnya. Di sini aku main dulu sama teman-teman. Kakak-kakak lagi pada latihan tuh. Nah, sekarang giliran aku deh sama teman-teman yang latihan. Halo guys, jadi kita lagi ada di Gedung Kesenian Jakarta. Nih kita di dalam gedungnya. Lihat, mewah banget ya. Kita lagi nunggu giliran Pozia untuk perform. Nah, udah mulai nih. Kita tonton yuk. Ada hal aneh yang baru saja terjadi saat ini. Hasil panen bagus, sayuran yang segar dengan jumlahnya yang terhitung banyak. Namun mengapa tak sedikit pun dari mereka yang memetiknya? Apa rakyat sudah lupa tentang pesan para leluhur negeri ini? Tanah kita adalah surga kita. Apakah rakyat sudah tak peduli? Atau apakah mereka tak sadar negeri yang dipijak ini di dalamnya banyak sekali sumber kekuatan yang seharusnya mereka nikmati? Sungguh ironi, kini sudah sangat lama lidahku tidak menikmati cita rasa aroma yang menggugah selera. Tampaknya negeri Nusantara sedang tidak baik-baik saja. Aku harus melakukan sesuatu untuk membangkitkan kekuatan masyarakatku. Akan kubuat sayembara pencarian makanan penyembuh negeri dari beberapa wilayah. Kepada seluruh warga Nusantara, tidakkah kalian sadari bahwa tanah kita adalah surga kita? Dari sanalah mengandung sumber energi yang tercipta dari hasil olahan makanan. Negeri Nusantara sedang sakit. Maka dari itu, setiap dari kalian datangilah sawah-sawah, kemudian panenlah untuk dijadikan olahan makanan yang terbaik. Temukan makanan yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan negeri Nusantara tercinta kita ini. Kutunggu kalian di kerajaan Nusantara dengan membawa makanan yang bisa menyembuhkan negeri Nusantara. Menurutku ada hal dari dulu yang ingin disampaikan oleh Raja. Kalian dengar tidak? Aku mendengar suara Raja yang begitu resah ke negeri ini. Hah? Dari mana kamu dapat menyimpulkan keseluruhan itu? Kau tidak memahaminya, Stella? Coba kau cerita sekali lagi. Sudah. Memangnya sedalam si Sandra dalam memahami apa yang Anda sampaikan? Kalian ini selalu berprasangka yang tidak-tidak saja. Bentar. Jika aku telah lagi sayembara Raja adalah tentang keresahan akan negeri ini. Isi kepalaku menggarisbawahi kalimat itu. Aku menyebutkan Raja membutuhkan makanan yang untuk
kita suka sekali dengan makanan yang pedas. Aku tahu. Sambal roa. Aku setuju dengan sambal roa. Sambal roa sangat tepat. Sensasi rasa pedasnya di tenggorokan seperti kita menelan rasa sakit. Betul. Sakit negeri ini. Sejak dulu kita selalu berdamai dengan sakit. Kayak ini. Camilla mengantar itu akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sederhana loh. Ya udah, kalau gitu sambal dabu-dabu pilihan yang tepat. Betul. Bicara sederhana dan cara membuatnya pun sederhana. Metode pemasakan pada sambal dabu-dabu mengeluarkan aroma yang sangat bersahaja. Nah, kalau kita pun pada masa lalu juga menyelesaikan masalah dengan cara yang bersahaja. Betul. Makanya kita gunakan metode yang sangat sederhana. Kita bisa bertoleransi dengan rasa sakit ya. Iya benar. Sesakit negeri ini. Sejak dulu kita selalu berdamai dengan sakit. Debat terus deh dari tadi kita. Seperti ini hanya membuang waktu saja. Mempersoalkan sambal dabu-dabu dengan sambal roa tidak akan ada habisnya. Kalau gitu kita buat sambal dabu-dabu dan sambal roa bersama aja yuk. Yuk, setuju. Baiklah, aku bantu menyiapkan sambal roa. Kalau gitu, aku siapin sambal dabu-dabu dan aku menyiapkan bahan-bahannya. Kalau begitu, aku Stella dan Janita bakal mempersiapkan alat permasakannya. Yuk, Sandra, jangan lupa bawa wadah yang super besar. Karena kita akan menyiapkan dalam porsi yang banyak. Oke, kalau gitu kita akan buat sambal yang sangat besar. Aku yakin Najwa pasti suka. Sambal roa pedas dan enak karena dicampur ikan kering ditumbuk halus. Wangi nyenyak apalagi kalau dimakan. Makin selalu terus nyolok langsung. Tapi sambal dabu-dabu itu lebih segar. Ada cabai, ada tomat, bawang, isinya kasar-kasar itu enak banget. Setiap gigitan ada rasa meletup. Kayak rasanya lagi di mulut surga. Tapi roa lebih cocok untuk semua makanan dan nasi anget, pisang goreng, sama bumbu manado. Tapi tetap dabu-dabu lebih enak, apalagi kalau dimakan pakai ikan bakar yang segar. Tapi roa atau dabu-dabu, dua-duanya istimewa. Dari tanah Sulawesi, kaya rasa Nusantara, kaya rasa Nusantara. Tak perlu pilihannya satu, di Nusantara semua rasa berpadu. Beda rasa tapi tetap satu, Indonesia Raya kita bersatu. Tak perlu pilihannya satu, di Nusantara semua rasa berpadu. Beda rasa tapi tetap satu, Indonesia Raya kita bersatu. Beda rasa tapi satu, beda rasa kita bersatu. Kalian tahu nggak apa ya yang membuat negeri ini menjadi kuat? Gotong royong. Apa? Perbedaan. Iya, benar. Perbedaan membuat negeri kita menjadi lebih kuat. Apakah itu dengan bisa raja? Iya. Raja kan bilang kita harus membawa makanan. Bisa jadi raja mau ngajak kita makan bersama di sana. Oh, kasihan ya Raja. Kamu dengar kan? Saat dari Raja begitu menyedihkan. Iya, menyedihkan. Nusantara sayembara makanan. Entah apa maksud dari semua ini. Pikiranmu sama seperti itu. Baiklah, kita cari solusi.
kami pun membahasnya. Kira-kira makanan apa ya yang punya kekuatan? Sayur bercampur, irisan tempe dan tahu, ditambah lontong dan sambal kacang. Gado-gado. Nah, gado-gadonya warung Mila enak banget deh. Itu maksudku. Gado-gado kan dari bermacam sayuran. Sayuran kita sehat. Oh, ini yang dimaksud dari tadi. Dengan begitu, negeri ini menjadi kuat. Benarkah? Gado-gado beraneka ragam sayuran. Oh, aku paham. Gado-gado melambangkan keberagaman. Keberagaman membuat kita menjadi kuat. Betul banget. Gimana kalau kita bawakan gado-gado ke sana? Setuju. Keprihatinan raja tentang negeri ini sampai menyampaikan sayembara. Sekali waktu raja pernah mengundang warga ke istana, namun kali ini undangannya berbeda. Permintaan berupa makanan adalah hal tersirat dari raja. Tepat sekali. Lalu makanan apa yang tepat? Ayamku sih punya kebun toge dan mentimun. Lalu hasilnya dijadikan buku untuk berjualan ketoprak. Ketoprak ada di hutan, lontong toge dan buahnya encer. Bikin rasanya manis, gurih, lembut dan nyaman minum dan pokoknya enak deh. Gado-gado lebih gurih, segar dan renyah dan buah kental. Bikin jadi lebih sehat karena lebih banyak sayurannya. Memang banyak yang mirip. Ada juga karedok, pecel, urap dan rujak. Kita Indonesia kaya rasa. Semuanya beda, unik dan enak. Masing-masing punya selera. Yang penting kita kenyang. Tapi bukan sekedar kenyang. Hati kita juga harus senang. Saat nikmati dunia penuh warna. Hidup kita kan lebih indah. Tapi bukan sekedar kenyang. Hati kita juga harus senang. Saat nikmati dunia penuh warna. Hidup kita kan lebih indah. Hidup kita kan lebih indah. Hidup kita kan lebih indah. Banyak. Kalian bawakan gado-gado, kami ketoprak. Sama-sama pakai bumbu kacang. Gak jadi masalah. Ayo. Setelah jadi, ayo kita bareng-bareng ke istana. Ayo. Keduanya. Ada yang menghidangkan gado-gado dan ada yang menghidangkan ketoprak. Semua demi Nusantara rasa. Mendengar pengumuman yang bergemuruh di seluruh negeri, 14 remaja itu bereaksi. Mereka mengingat-ingat kira-kira makanan apa yang memiliki kekuatan yang dimaksud. Tiba-tiba, salah satu anak ada yang menyebutkan soto dan semuanya setuju. Namun, tidak sampai di situ. Mereka malah berargumen lebih enak mana antara soto santan atau soto bening. Aku kasihan sama raja. Apa ya yang raja mau? Makanan berkuah. Yang berkuah banyak. Emang raja suka. Berkuah maksud kamu sayur. Wah, lagi asik ngobrol nih. Kami boleh gabung. Kalian lagi bahas apa? Iya, kayaknya kalian lagi bingung deh. Iya nih. Kebetulan ada kalian. Coba. Kalian dengar sayembara raja? Saya ajak kita untuk membawa makanan.
Aku ada ide. Kayaknya lagi suka foto. Nah, itu yang aku maksud. Berkuah, tepatnya soto santan. Hehe. Ya ampun, dari tadi mikir-mikir ternyata soto. Iya, soto sayur. Soto santan rasa amat, apalagi bersama raja. Makan soto di depan istana. Wah, seru kayaknya. Udah sampai. Di depan istana. Wah, kayaknya seru. Wah, kayaknya seru. Aroma khas. Ya. Buat dengan penuh perhatian, segar, nikmat, enak benar. Soal makanan untuk raja, ayah aku punya wortel, seledri, dan kol. Aku pun punya rempah, misalnya sebagai penyedap. Bagi-bagi yang sakit atau untuk raja yang sakit ya. Kalian berdua simak sayembara raja ya. Aduh, kalian mah yang sakit itu negeri ini. Waktu kita sudah nggak banyak. Ya, raja berharap pada kita. Jangan sampai raja kecewa dengan kita. Makan dulu, jangan gelisah, kita selesai dulu baru masalah ini. Ya, raja hanya ingin kamu bawa makanan. Aha. Kalau kita buat soto saja. Dengan bumbu dapur, rasanya pasti cocok sebagai masakan. Kenapa papa bisa sembuhkan negeri ini? Iya, memang bisa. Aku yakin raja suka soto. Soto bening. Tepat, soto bening. Menikmati soto bening. Benar kamu Put, kita santap sotonya di depan hamparan rumput hijau yang luas. Baiklah, kita buat soto bening. Kita buat dengan sepenuh hati, pasti raja akan terhibur. Soto bening itu sehat. Ada wortel yang disegar. Enggak bikin ngantuk. Agak bikin lemas, rasakan buat makan siang yang semangat. Soto santan itu spesial, rasanya kayak masakan nenek zaman dulu. Ringan nempel di lidah, bikin pengen nambah terus, gak bisa berhenti. Tapi ya sudahlah, yang penting mana lebih enak. Karena makan sotonya sama-sama di soto bareng. Semangat bisa bersama. Tak peduli referensi yang mana. Lidah boleh beda, tapi hati tetap sama. Karena itu indahnya berbeda. Selama kita bisa hidup bersama. Tak peduli siapa kamu, sama bahwa kita tetap utuh. Semangat bisa bersama. Tak peduli referensi yang mana. Lidah boleh beda, tapi hati tetap sama. Mengadakan soto santan dan juga soto bening. Tidak ada perdebatan lagi antara kedua soto tersebut. Kini mereka berjalan beriringan menuju istana dengan tawa riang dan juga hati yang senang.
adalah makanan khas wilayah kami. Kami percaya ini dapat mewujudkan negeri Nusantara dengan kesederhanaan dan beragamannya. Saja kami bawakan soto bening dan santan. Hangatannya bisa menghangatkan negeri Nusantara rasa. Raja, kami membawakan sambal dabu-dabu dan juga sambal roa. Pedas dan gurihnya akan membakar semangat negeri Nusantara rasa. Mendengar warganya yang berteriak-teriak gembira, Raja terus senang. Rencananya berhasil. Mereka pun kini peduli dengan makanan khasnya. Rakyatku, aku turut bahagia akan niat tulus kalian. Nampaknya semua makanan ini kalian hidangkan dengan penuh semangat, cinta dan kasih. Ada hal yang harus aku tekankan kepada kalian, bahwa sebenarnya negeri Nusantara tidaklah sakit. Tapi aku khawatir kalian tidak mencintai budaya dan apa yang kita miliki. Negeri kita kaya dan kalian harus selalu ingat itu. Banggalah dengan berbagai jenis makanan dari diri kalian masing-masing. Negeri kita tanahnya subur. Tanah kita adalah surga kita. Dari sanalah hasil olahannya dapat kita sajikan menjadi makanan yang penuh ragam. Mendengar suara sang raja, warga sadar bahwa sebelumnya mereka sudah banyak melupakan makanan khas daerah mereka. Mereka pun paham dan akan lebih peduli lagi akan ragam makanan dari negeri Nusantara rasa. Karya Suatu Hari Juni